Every day, Pertamina has continued to be the leader for more than 6 decades, with commitments to perpetually innovate in bringing energy to life. Consistently giving the most in every exploration, production, and other business activity to produce the best energy worldwide. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers, so that everyone can use their energy and move forward together. Various initiatives are taken in developing renewable energy, such as geothermal, solar cell, biofuel, lithium battery, and even electricity. 1957. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara atau PN. Kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina pada 20 Agustus 1968. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengelola migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga menyelenggarakan Public Service Obligation atau PSO dilakukan melalui kegiatan usaha. 2003 berdasarkan PP nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada 10 Desember 2005 Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Pada 20 Juli 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina mengubah visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Kemudian, tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012. Pertamina menambahkan modal ditetapkan atau disetor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan. 2015. Pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara, serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016. Notaris Leni Jani Ishak SH. 2016. Pada 24 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S690-MBU-11-2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan Dewan Komisaris, kewenangan atas nama Direktur Utama, pembagian tugas dan wewenang direksi.
Kehadiran rapat direktur utama dan dewan komisaris. Kilang minyak milik Pertamina yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Di mana sajakah itu? Simak yuk untuk tahu lebih lanjut. Pertama, Refinery Unit Dumai, Riau. 2. Refinery Unit Pelaju, Sumatera Selatan. 3. Refinery Unit Cilacap, Jawa Tengah. 4. Refinery Unit Balikpapan, Kalimantan Timur. 5. Refinery Unit Balongan, Jawa Barat. Dan yang keenam, Refinery Unit Kasim, Papua Barat. Implementasi pengendalian di PT Pertamina Persero melibatkan berbagai aspek manajemen untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa poin utama dari analisis pengendalian perusahaan Pertamina. 1. Sistem pengendalian manajemen. Pertamina menerapkan sistem pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia, fisik, dan teknologi digunakan secara efektif dan efisien. Sistem ini mencangkup pengawasan terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan. PIDCC, Pertamina Integrated Enterprise Data dan Command Center, ini kita 24 jam. PIDCC itu adalah pusat monitoring, pusat surveillance, dan pusat optimalisasi. Jadi kita melihat banyak. Jadi tugas kami itu adalah mengolah data menjadi informasi, informasi menjadi insight, kemudian insight menjadi outcome. Jadi lebih untuk strategik, untuk pengambilan keputusan bagi atau manajemen di Pertamina Group. Struktur organisasi. Pertamina memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa direktorat seperti Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha, Direktorat Keuangan, Direktorat SDM, dan lainnya. Struktur ini membantu dalam pengendalian dan koordinasi antar departemen untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan atau GCG. Pertamina berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Ini diwujudkan melalui pedoman tata kelola perusahaan, panduan dewan, dan pedoman perilaku. Prinsip-prinsip ini membantu dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasional perusahaan. 4. Pengendalian operasional. Dalam kegiatan operasional, Pertamina melakukan pengendalian melalui berbagai mekanisme seperti audit internal, evaluasi kinerja, dan sistem pelaporan yang ketat. Ini memastikan bahwa setiap aktivitas operasional sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. 5. Pengendalian risiko. Pertamina juga menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Ini termasuk risiko operasional, keuangan, dan reputasi.